2013. Saya ini dulu kabak umum. Bapak tahulah kabak Ya. umum dengan bupati kan yang pasti Iya. soulmate Iya, gitu kan. selalu. Pak Ali bertahun lagi kan Pak Sukiman. Menang Pak Ali ini. Bisa dibayangkan. Pada waktu itu kan kabak umumnya pas Pak Sukiman. Era Pak Sukiman. Jadi ada orang bilang yang akan pertama pegawai non-job itu adalah Pak Taufik. Taufik. Tapi saya punya rahasia. Pak Joni Taufik, ikut pilkada atau tetap di birokrat? Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, Perkhidmatan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi dan Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi selama 5 tahun sudah berakhir pada September 2023 lalu. Kepemimpinan di Lombok Timur sekarang dilanjutkan penjabat Bupati Muhammad Juaini Taufik. Tribuners, kita akan kupas seperti apa program penjabat Bupati Lombok Timur, seperti apa mimpi-mimpi yang akan diwujudkannya di Lombok Timur. Telah hadir bersama kita penjabat Bupati Lombok Timur, Pak Muhammad Juaini Taufik. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini penghormatan bagi kami, Pak. Baik, sama-sama. Sebelumnya selamat dulu, Pak, sudah Terima kasih. dilantik menjadi penjabat Bupati Lombok Timur. Sebelumnya Sekda Lombok Timur. Lombok Timur ya. Taufik ya. Karena sebelumnya Sekda, sekarang penjabat Bupati. Yang kami dengar masih tinggal di rumah dinas Sekda. iya. Ruangannya pun masih Masih. di ruang Sekda. Kenapa itu? Nggak pindah ke Iya. jabatan barunya. Ya, sebenarnya gini. Ini menunjukkan saya tidak pernah punya mimpi sebelumnya menjadi bupati atau melaksanakan tugas bupati. Terakhir saya menggunakan baju PDUB putih itu tahun 2012. Saat saya pelantikan menjadi camat camat Suralaga, karena sebelumnya pernah menjadi camat Jeruwaru. Biasanya dulu 2 kali camat itu sudah off, baru naik ke kabak. Nah, begitu selesai menjadi camat, saya gantunglah baju putih itu. Sudah selesai saya pakai. Tiba-tiba dengan perubahan regulasi ada pilkada serentak. Akhirnya sebelum menunggu pelantikan kepala daerah yang baru hasil pilkada serentak 2024 yang besok, akhirnya dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang mengantarlah Sekda ASN bisa menjadi penjabat Bupati Lombok Timur. Berarti siapa yang sekarang pakai ruang kerjanya Pak Bupati? Ya, ruang kerja itu dulu kebetulan waktu membangun kantor bupati itu saya pejabat pembuat komitmennya. Memang tahun 2014 itu kantor bupati ini jadi, kita mulai dulu 2012. Waktu itu saya kabak umum PPK pertamanya. Setelah itu di era Pak Ali BD dilanjutkan 2014, kantor bupati ini jadi kalau nggak salah 2016. Ruangan yang saya tempatkan ini dulu ruangannya Pak Haji Hairul Warisin. Waktu itu beliau wakil bupati. Yang di tengah itu ruangannya Sekda. Ruangannya Pak Ali BD waktu itu yang dipakai oleh Pak Jurumaksi Pak Wabub sekarang. Nah, begitu 2018 pemerintahan Sukma diamanahkan, Pak Bupati merubahnya lagi. Ruangan Sekda dipakai oleh Pak Bupati, ruangan Wakil Bupati dipakai oleh Sekda, ruangan Bupati dipakai oleh Pak Wakil Bupati. Sebenarnya kan lebih penting itu orangnya daripada fasilitasnya. Gitu. Udah kadung nyaman berarti. Ya. Rumah dinas gimana? Nggak pindah ke Rumah dinas juga, alhamdulillah saya lebih nyaman rasanya di rumah jabatan Sekda. Sebenarnya saya pikir tuh begini, lebih baik kita melaksanakan tugas bupati, tetapi dengan cenderung menggunakan fasilitas Sekda, karena saya sudah punya bayangan. Yang berat beradaptasi itu nanti biasanya keluarga kita, istri, anak kita. Saya kan hanya sementara, paling banter lah 1,5 tahun. Bahkan di dalam SK kemarin kan 1 tahun. Nanti kalau evaluasinya bagus bisa diperpanjang sampai menunggu pelantikan. Jadi untuk adaptif keluarga saya itu sebenarnya motivasi utama saya. Pak Juaini Taufik menjadi penjabat Bupati Lombok Timur. Kami ingin tahu ini, bagaimana sih prosesnya? Karena kalau di Dewan itu bahkan dukungannya mayoritas ini. Iya. Sebelum akhirnya Mendagri memilih Pak Juaini Taufik. Ya, semua itu kan tergantung aturannya. Indonesia ini kan negara hukum. Begitu kita membaca Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara pengangkatan penjabat kepala daerah baik gubernur maupun bupati, di sana kan dikatakan lembaga pengusulnya itu ada 3. Ada DPRD, ada gubernur, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang di DPRD ini saya pikir bagian dari penilaian jauh sebelumnya. Tidak mungkin instan menurut saya, karena
Sekda itu kan ketua TAPD. Alhamdulillah selama menjadi ketua TAPD itu kami tidak pernah deadlock, baik dalam menyusun APBD maupun menyusun perda-perda yang lain. Buah harmonisnya hubungan. Ya, saya pikir itu lebih bagian dari bukti harmonisasi. Dan saya baca juga di Permendagri itu salah satu tugas utama PJ itu kan membangun harmonisasi. Jadi ada yang pertanyaan seksi, mengapa Pak Sekda tidak diusulkan oleh Pak Gubernur? Kan itu pertanyaan kita buka lah di forum ini. Saya bilang wajar, kan saya ini ASN-nya Pemda Lombok Timur. Saya tidak ASN-nya pemerintah provinsi. Jadi hal yang wajar kalau Pak Gubernur tentu lebih mengenal dan mempercayakan kepada ASN yang di lingkup Pemprov. Karena pejabat pembina kepegawaian ASN kabupaten kan bupati. Pejabat pembina kepegawaian ASN di provinsi kan Pak Gubernur. Nah, nanti kan yang menjadi hakimnya kan Kementerian Dalam Negeri. Dan alhamdulillah dengan dukungan 11 fraksi, semua fraksi menyuarakan aspirasinya ke sekretaris daerah, lalu ada variasi lainnya juga. Tetapi mayoritas DPRD Kabupaten Lombok Timur itu mengusulkan sekretaris daerah. Posisi saya menunggu aja, saya bilang. Jadi jabatan yang posisi ditugaskan, beda mungkin dengan kita pansel sekda atau pansel kepala OPD, harus buat makalah, harus diuji tim pansel. Kalau ini kan hanya mengirimkan biodata, hanya istilahnya kita menunggu penugasan saja. Dulu saya waktu zaman genting, kenapa Pak Sekda apa ikhtiarnya, yang tidak ada ikhtiar saya. Kita ini posisi dinilai. Kalau dinilai pantas, ya ditugaskan, dibuktikan dengan SK, dilantik, ya kita jalankan tugas. Itu yang gitu. Makanya saya tenang-tenang aja. Ya. Toh saya tetap menjadi sekda, saya bilang kecuali dengan saya ikut nominasi penjabat, lalu kalau saya tidak lulus, saya juga terlempar dari sekda. Mungkin sebagai manusia kita khawatir gitu. Tapi ya saya fine-fine saja lah. Kalau dikasih tugas tambahan, saya jalankan dengan baik. Tidak dikasih tugas tambahan pun, toh posisi sekretaris daerah juga masih tetap bisa bekerja maksimal untuk masyarakat. Itu setelah jadi, setelah dilantik, Pak Joni Taufik punya tagline nih. Lombok Timur berkemajuan. Nah, boleh kita dijelaskan nih konsepnya? Ya kan begini, kan kita ini esensi penjabat ini harus inline dari pusat, Pemprov maupun Pemda Kabupaten. Karena lebih dulu penjabat gubernur punya tagline Nusa Tenggara Barat maju melaju. Padahal dulu kan NTB gemilang. Lombok Timur juga dulu itu kan NTB yang Lotim yang asa. Tapi karena sudah ada batasan waktunya, cut off-nya sampai tanggal 26 September, tentu sebagai penjabat Bupati Lombok Timur saya harus sesuaikan dengan tagline-nya Pemprov. Pak Gubernur NTB sudah punya tagline maju melaju. Akhirnya itu menginspirasi saya. Itu sebenarnya spontanitas. Waktu ditanya di media, sesi pelantikan, Pak Sekda apa? Ya termasuk wartawan Tribun gitu ya. Udah Lombok Timur yang berkemajuan. Berkemajuan itu artinya mempunyai kemajuan. Nah, persoalannya kemajuan di bidang apa? Tentu yang namanya maju itu persis seperti motivasi kita beragama lah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya indikator-indikator capaian program pembangunan harus lebih baik. Misalnya SPM nih. SPM bidang kesehatan. Kalau 2023 itu atau 2022 SPM kesehatan kita misalnya di angka 92%, yang namanya Lombok Timur berkemajuan tuh nanti di akhir 2023 itu ya harus naik menjadi 95%. Universal health coverage kita, UHC kita, kepesertaan BPJS kita. Kalau sekarang 92% misalnya, nanti harapannya di Desember 2023 itu bisa menjadi 95%. Dulu misalnya kita mengidam-idamkan mall pelayanan publik untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dari tidak ada di tahun 2023, nanti 2024 menjadi ada. Saya pikir itulah makna berkemajuan dan pasti dibutuhkan oleh rakyat kita. Baik, ada langkah pertama yang kami simak kemarin. Bikin kanal yang namanya Lapor Bub. Lapor Bub. Itu maksudnya apa? Berarti memang butuh aspirasi dari ya saya jujur, salah satu tantangan saya di minggu pertama ini terus terang saja, dulu menjadi sekda itu ruangan saya ini paling ramai. Jadi setelah tidak bisa diakomodir oleh pimpinan karena pimpinan harus ke lapangan, pasti ngetemnya itu di ruangan sekda. Saya bisa bayangkan dan sudah mulai saya rasakan. Lalu saya berpikir, harus ada saluran nih yang bisa memastikan kalau memang tidak bisa kita terima di secara fisik tamu, secara fisik, paling tidak materinya itu sampai di kita. Akhirnya saya panggil Pak Kadis Kominfo,
kita sebenarnya sudah punya aplikasi nih Pak pejabat lapor BUP, tapi selama ini vakum. Oke, hidupkan lagi. Dan alhamdulillah begitu di launching, kalau tidak salah waktu itu saya pelantikan hari Selasa, hari Rabu sore sudah di launching. Saya lihat Rabu malam itu sudah ada. Dan yang paling nampak itu memang infrastruktur. Oh, gitu. Misalnya ada namanya Hizbul Waton. Saya apresiasi sekali warga Korleko. Dia mengatakan, Pak Bupati, kami melaporkan kondisi jalan. Dan itu jalan provinsi. Nah, kondisi jalan dari Poh Gading ke Korleko Tanjung itu sangat fatal, sangat rusak. Memang setelah saya cek juga memang sangat fatal. Nah, karena itu adalah jalan Pemprov, tentu saya koordinasikan, saya konsultasikan, dan alhamdulillah sudah ketemu. Saya langsung dengan Pak Denny namanya, Satker Balai Jalan, kita langsung sampaikan. Lapor BUP itu kita sampaikan. Jadi lapor BUP ini kan rakyat itu tidak tahu apakah itu kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Tapi kalau kita kan yang di kabupaten, kalau sudah tahu kan kita yang tahu ini, ya kita salurkan. Nah, saya pikir lapor BUP ini akan efektif. Sekarang sudah banyak sekali. Jadi ruang masyarakat ya untuk Dan mengadu. itu saya ingatkan, yang paling volume paling banyak di lapor BUP ini kan soal infrastruktur jalan, soal pelayanan di rumah sakit, soal guru mengajar. Makanya ini juga langsung saya amplifikasi dengan mutu 4K. Yang pertama saya sidak itu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujono Selong. Saya khawatir nanti penuh lapor BUP itu dengan misalnya laporan perawatnya yang kurang senyum, atau mungkin satpamnya yang galak gitu kan, cleaning service-nya yang malas. Makanya hari Senin saya ikut apel sekaligus sidak. Lalu saya perkenalkan mutu excellent service, pelayanannya excellent. Mutunya 4K saya bilang. Kita harus cepat di ruangan UGD itu. Kalau ada pasien nggak usah ditanya dulu lah. Ada KTP-nya, ada BPJS-nya, enggak, siapa penjaminnya. Itu paradigma lama. Layani dulu saya bilang. Kecepatan. Yang kedua itu adalah ketepatan. Ya jangan misalnya orang mau tetapi ketepatan saya pikir di dunia kesehatan sudah tidak kita ragukan lah. Soal kecepatannya saja. Ketepatan. Lalu yang ketiga itu kita berbicara keramahan. Saya selalu berpikir bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Sujono ini bisa seperti Rumah Sakit Umum Daerah Sarjito di Jogja. Fisiknya Rumah Sakit Sarjito itu tidak hebat, tidak mewah, tetapi pelayannya itu sangat familiar, humble. Orang datang kan ada sakit di fisiknya, jangan sampai secara mental juga dia tertekan. Ya, baru disapa, Bapak sakit apa, Bapak dari mana. Nah itu yang saya dorong kepada nakes. Tapi saya bilang bukan nakes saja, teman-teman satpam, teman-teman di front office ini juga harus menunjukkan keramahan. Jadi, dan saya tekankan di sana, ramah itu jangan terpaksa. Kalau dipaksa itu berat, saya bilang. Senyum itu kalau dipaksa berat, tapi kalau muncul dari hati kita yang paling dalam, bahwa memang pelanggan kita ini adalah masyarakat yang datang, pasien kita ini adalah pelanggan, lalu ada mengatakan pelanggan ini adalah raja. Ya memang raja itu mereka yang kita layani. Tetapi kalau terpaksa berat, saya bilang. Nah, harus berubah. Bagaimana merubahnya? Ya memang dipaksa, terpaksa, terbiasa kan. Mungkin awal-awal kita paksa dulu untuk berubah. Lama-lama ada perasaan terpaksanya memang. Tapi kalau terus kita tekankan ini untuk kebaikan semua, akhirnya terbiasa. Saya pikir itu harapan kita. Lalu yang terakhir itu memang kita berbicara kenyamanan. Kenyamanan itu ya tidak mesti fasilitasnya mewah lah. Yang penting posisi kenyamanan ini kan fungsi-fungsi primer itu harus tercover. Saya pikir mewah itu bukan mebelernya yang bagus, tapi ya kalau orang antri harus ada tempat duduknya. Kalau yang misalnya parkirnya harus representatif, itu yang saya katakan kenyamanan itu tidak mesti mewah, tetapi fungsi-fungsinya kita jalankan. Seperti itu. Ini adalah lapor BUP yang kami tangkap bahwa tadi bagaimana memastikan yang masyarakat yang melapor lewat lapor BUP atau yang datang langsung misalnya menemui Pak Johnny Taufik, keluhannya itu ditindaklanjuti. Yang kami tangkap adalah Pak Taufik langsung turun langsung. Iya. Ya kalau punya kesempatan yang baik pasti kita turun langsung. Tetapi di lapor BUP itu kan adminnya itu semua OPD. Nah, jadi misalnya soal jalan pasti nanti dijawab oleh teman-teman PU. Kan ada istilah kita memang tidak bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Tetapi andai pun harapan masyarakat itu belum bisa kita penuhi, kita harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tuh mengapa harapannya itu belum bisa kita penuhi. Itulah two way traffic ya, komunikasinya harus ada. Nah, bahkan
kita mungkin coba mulai November setelah Maulid ini, saya minta tolong kepada Bu Sekda kondisikan apakah 1 kali seminggu kita undang teman-teman yang menyampaikan keluhan ini. Yang penting sudah kita undang. Kalau mereka mau datang, alhamdulillah bisa kita feedback. Bukalah ruang curhat Ya, gitu. nanti curhat bersama, ngopi pagi bersama pejabat BUP. Nah, tapi sebelumnya kita rekapitulasi dulu keluhan apa, sehingga kepala OPD siapa yang mendampingi kita. Nah, itu akan kita coba. Dari sistem itu nanti akan kita serap, akan kita kumpulkan, sehingga kita undang. Misalnya tiap hari Selasa pagi misalnya. Silakan teman-teman media juga nanti bisa masuk. Sehingga komunikasi antara pemerintah dengan yang kita layani itu semakin baik dan semakin terukur dan semakin terfeedback. Kalau ketemu kan bisa deep talk lah gitu ya, bisa Iya. ngobrol lebih dalam. Lebih dalam. Sekarang ini kan personal touch katanya. Iya, betul. Oh, Pik, tadi ada sempat disinggung soal cakupan UHC. ya cakupan UHC. Sebenarnya kondisi di Lombok Timur seperti apa sih sekarang? Ada nggak misalnya masyarakat yang memang yang perlu bantuan iuran misalnya, tapi belum mendapatkan misalnya? Kami akui masih banyak. Kan kalau kita berbicara 10% di Lombok Timur itu bisa jadi sama dengan 100% di salah satu kabupaten kota. Contoh, karena penduduk Lombok Timur itu 1,4. Kalau 10%-nya kan 140.000. Kalau 10% kan sama dengan penduduk KSB. Penduduk KSB kan sekitar 130 sampai 140.000. Artinya apa? Menaikkan 1% di Lombok Timur itu bisa jadi ikhtiarnya itu setara dengan menaikkan 10% di kabupaten lain. Ya, kami ini sama lah mirip-mirip dengan Lombok Tengah, Lombok Barat itu kabupaten besar. Dan itu banyak orang yang mengatakan hanya 2% aja kok bangga misalnya. Hari ini misalnya UHC kami 93%. Menaikkan 2% saja kok hebat-hebatin. Ya wajar, saya bilang karena 2% kali 100, 1.400.000 itu kan sama dengan kalau nggak salah 28.000. Sekarang dikali. Kalau misalnya satu warga itu iuran per bulannya itu misalnya kelas 3 itu 37.000. Dikalikan kan itu rupiahnya nggak sedikit. Nah, makanya langkah kami sudah bentuk tim. Caranya yang pertama itu adalah pastikan masyarakat miskin yang ada di desil bawah, desil 1, desil 2, desil 3, atau yang dikatakan miskin ekstrim, itu jumlahnya 56.000. Dari 56.000 itu bayangkan 28.000 tidak punya kartu BPJS. Nah, inilah yang kami sisir sekarang. Itu yang ada 2 exit strateginya. Pertama adalah dengan kita masukkan di DTKS, lalu bisa mengganti yang kaya, bisa diganti oleh yang miskin ini, tetapi biasanya agak berat. Karena kesehatan kan hak semua. Maka kami juga menyiapkan anggaran di APBD perubahan ini kurang lebih sekitar 1,9 miliar supaya kami pastikan nanti di akhir 2023 ini angka 95% ini bisa kita raih. Ya, caranya apa? Prioritas pertama yang ada di desa 1, yang penduduk miskin ekstrim. Itu kan sudah ada by name, by address. Itu tidak sederhana, Mas. Mengapa saya katakan tidak sederhana? Untuk bisa sampai ke penduduk ini kan harus ada kerja camat, harus ada kerja Pak Kades. Mana harus dia mulai mencacah juga. Mana warganya yang miskin, lalu tidak punya BPJS. Kadang-kadang awareness masyarakat kita kan saat sakit saja. Sakit ini kan tidak bisa kita rencanakan. Tetapi yang bisa kita rencanakan ini sebelum sakit harus punya kartu BPJS. Tapi kami juga punya strategi sekarang di Rumah Sakit Sujono Slong. Cadangkan pendapatannya. Kalau terpaksa misalnya ada warga yang tidak punya BPJS, selama mengantongi kartu tanda penduduk Lombok Timur, sudah layani aja. Nanti kita berhitung. Toh rumah sakit kita untuk memastikan, karena kesehatan itu kan pelayanan dasar, Mas. Betul. Pelayanan dasar ini kan harus bisa dinikmati, lebih-lebih kalau itu masyarakat miskin. Karena gawat juga misalnya kalau ada orang yang misalnya benar-benar sakit lah, dia tidak mampu terus ke rumah sakit dan tidak tertangani. Ini kan itu soal aib. Kemanusiaan. Kalau saya aib itu aib karena kesehatan pendidikan ini kan pelayanan dasar. SPM-nya itu standar pelayanan minimal, pelayanan wajib jadinya. Namanya wajib ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi itu yang bisa dikejar sampai nanti. Kenapa saya dorong UHC sebenarnya untuk memastikan ada kaitannya dengan kalau boleh saya lanjutkan,
kami kan sudah menyusun yang namanya RPJMD transisi. RPJMD transisi ini berlaku 2024 sampai 2026. Apa isinya? Kalau Sukma kan punya 6 pilar nih, Ya. karena waktunya kan 5 tahun. 5 tahun. Kalau kami karena 1 sampai 2 tahun lah paling lama, hanya 4 pilar. Ini kami promosikan ke Tribuners. Yang pertama itu kami tetap berbicara SDM yang berkualitas. Baik. Ya tentu kesehatan, pendidikan. Konkretnya UHC lah itu. Ya, konkret. Yang kedua itu adalah tata kelola pemerintahan. Kami ingin birokrat yang berakhlak, birokrat yang agile, yang lincah. Maka reformasi birokrasinya ke sana. Maka saya sebagai mantan Panglima ASN, Sekda gitu kan, dan masih ASN, tentu misalnya ingin mengedepankan dalam pengisian pejabat birokrasi itu dengan manajemen talent pool misalnya. Manajemen talent pool ini kan membantu kita sebenarnya supaya user, kan sekarang ini kalau dulu saya Panglima, sekarang ini kan saya user, pengguna ASN. Jadi saya harapkan nanti ASN-ASN yang akan promosi itu memang ASN yang kompeten. Lalu yang ketiga, pilar ketiganya itu adalah ekonomi yang inklusif. Ekonomi inklusif ini kami menghadirkan mall pelayanan publik untuk akses izin. Ya memang masyarakat, kalau Pak Presiden mengatakan harus lahir startup ini ya tentu baru bisa berdaya kalau sudah punya izin. Administrasinya udah beres lah gitu. Ya. Lalu yang terakhir itu kita berbicara pilar keempat itu soal peningkatan indeks kualitas lingkungan. Ya seperti itu. Baik, kita sambung yang tadi yang soal ASN. Nah, memang kalau menarik. penjabat bupati ini kan Dari ada ASN. rambu-rambunya. Ya. Ada rambu-rambunya kan kalau mau Ada 4 mutasi. larangannya, gitu Ya, ada mutasi. Tapi misalnya dalam perjalanannya kan ada program-program prioritas tadi Pak Penjabat Bupati. Program prioritas ketika ada yang perlu dievaluasi kan ya perlu mungkin penyegaran. Nah, bagaimana menyengkronkan itu? Memijaksanai misalnya kan kalau mau memutasi dengan kan pengen program itu pengen jalan juga gitu. Iya. Saya pikir begini ya. Sebenarnya kita ini kan punya kelebihan, punya kelemahan. Tetapi yang saya dorong pertama ini adalah merepres. Istilahnya HP itu mungkin ya perlu kita refresh charger. Makanya mungkin belum saya sampaikan di Tribuners. Kemarin hari Kamis kami mengadakan ESQ, Emotional Spiritual Question, dengan mengundang Pak Ari Ginanjar. Alhamdulillah semua kepala UPD, semua sekretaris, semua camat harus ikut acara itu. Tujuannya apa? Untuk merepres bahwa kita ini pelayan. Pelayan ini yang tidak mesti diawasi, tidak mesti karena ditakut-takuti. Kalau kita lari kepada hati kita masing-masing, supaya karena kita sudah memilih jalur sebagai ASN, lalu ASN-nya sudah ada core values-nya berakhlak, itu yang saya hidupkan semangatnya. Ya, saya tidak mengawali dengan mutasi, tetapi saya awali dengan kepercayaan. SDM yang ada ini saya perkuat semangatnya. Lalu BKPSDM silahkan bantu saja. Nanti kalau dibutuhkan, ya, tentu kalau dibutuhkan kan kita lapor ke Kemendagri nih untuk dapat izin tertulis. Selama dibutuhkan kita laksanakan. Kalau memang tim yang sekarang ini ternyata mampu, progresnya bagus, misalnya kan tinggal mengisi jadinya. Nah, untuk mengisinya kita menggunakan manajemen talent pool. Saya katakan, karena saya ini tidak punya tim sukses, saya katakan, ya saya berusahalah untuk menjalankan amanah. Misalnya peraturan Menpan RB yang mengatur tentang manajemen talent pool, kita coba dengan melaksanakan, mengimplementasikan regulasi-regulasi yang di atas tanpa kepentingan tertentu, mungkin hasilnya lebih baik. Sesuai mekanisme lah. Ya. Baik, tadi cukup menarik juga ini. Mall pelayanan publik. Jadi ketika di satu tempat orang bisa ngurus ngurus semuanya. Yang perlu menjadi prioritas kan banyak nih pelayanan publik kita, misalnya warga kita ngurus KTP misalnya, mengurus KTP belangko nggak ada misalnya kan, atau yang mau berusaha ngurus surat izin berusahanya misalnya, atau yang investor misalnya juga yang mau masuk ke sana ngurus izin-izin dan lain-lain. Gimana sih konsepnya itu? Ya. Memang kalau kita baca amanah Menpan RB-nya, mall pelayanan publik ini sebenarnya kan ada banyak layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi kalau dia masih terpisah-pisah, akhirnya satu layanan saja yang bisa diakses oleh warga. Tapi kalau ditaruh di dalam satu tempat, ibarat kita pergi ke mall, mengapa kita harus ke mall Epic? Gitu. Karena apa saja kalau begitu kita masuk Epic ini semua cari makan ada, cari apa yang macam. Nah, kita harapkan nanti
pelayanan mulai KTP, Samsat, BPJS, IPRT kah namanya, dia ada di satu tempat. Nah, tidak mesti kantornya pindah, mungkin agennya yang sana. Nanti di belakang mejanya itu barulah dia akan ke kantornya. Jadi masyarakat cukup datang ke satu tempat, nanti misalnya sambil dia nyamsat, oh saya punya usaha nih, mau ngurus IPRT misalnya, atau mungkin mau bayar PBB misalnya, udah datang satu tempat nih, banyak urusan yang bisa dia belanjakan. Dan saya pikir nanti juga kalau Bu Menteri mengatakan tugas PJ itu dalam rangka meningkatkan kapasitas dari local taxing power, misalnya artinya fiskal daerah. Lalu kalau di dalam mall itu ada tempat membayar pajak yang lebih sederhana, itu kan nanti akan, saya pikir akan bagus ya. Nah, tinggal kami progresnya, target saya sampai akhir 2023 ini membentuk tim, menyiapkan perangkatnya, kita eksekusi nanti di 2024. Itu perlu duit nggak Pak? Oh pasti, cuma kita kan kalau ada pilihan yang lebih efisien, ya tentu yang lebih efisien. Artinya tidak membangun gedung, memampatkan gedung yang ada, lalu mungkin kayak di kantor Tribun ini, ya kita apa istilahnya? Sekat-sekat ya, sekat-sekat, misalnya BPJS, kan kantor BPJS ada, tapi harus ada orang BPJS. Sehingga orang datang itu urusannya selesai. Kalau sekarang kan di Lombok Timur tuh BPJS-nya misalnya di Jalan Prof. M. Yamin. Nanti samsatnya di depan kejaksaan. Nanti orang mengurus izinnya di dekat kantor camat. Nah, kalau bagaimana kita punya harapan, mimpi kalau Mas katakan tuh, udah masyarakat datang ke satu tempat aja. Semua yang diselenggarakan jenis layanan pemerintah itu ada di sana. Bukan berarti kantornya hilang, itu kan hanya front office-nya yang di sana. Kita nanti bisa menggunakan IT kita. Oke, hari ini kan tidak bisa langsung jadi juga kan. Hari ini misalnya dia datang, tetapi ada kepastian 3 hari lagi Bapak datang ya, itu sudah jadi misalnya. Ada kepastian masyarakat. Bagaimana kalau izin yang berjenjang-berjenjang nih? Misalnya kan untuk dapat izin yang A harus ngurus yang B, C, D, E dulu. Gitu. Ya persis kayak di rumah sakit lah. Kan kalau di rumah sakit tuh pasti kita dibawa dulu di loket pendaftaran. Setelah di loket pendaftaran itu mungkin kita di poli. Nah, setelah poli ada gangguan yang lainnya disuruh ke lab, ke laboratorium. Tetapi terkomunikasi. Kan tidak mungkin juga SOP itu misalnya ada 5 langkah. Tidak mungkin misalnya dari tangga kedua kita langsung melompat ke tangga kelima. Yang bagus itu kan 1, 2, 3, 4, 5 karena kaitan akuntabel kan. Tetapi masyarakat itu lebih cepat. Jangan memotong langkah, tetapi lebih cepat dalam setiap langkah. Prinsip mall public itu tetap misalnya kalau dia berjenjang, jenjangnya tetap ada, tetapi waktunya yang dipersingkat. Misalnya kalau ada misalnya mengurus pengantar, waktu paling lamanya 3 hari, padahal 1 jam bisa. Oh sebelum Bapak mendapatkan misalnya izin apa namanya IPRT misalnya, harus ada survei dulu nih dari dinas kesehatan. Nah dinas kesehatan punya waktu 7 hari, jangan ambil waktu 7 harinya. Kalau bisa selesai 1 hari, cek lapangan ada. Nah sehingga kita bisa, nah kalau kita ada dalam satu atap, biasanya lebih cepat daripada kita di banyak atap. Ya bayangkan kalau masyarakat kita paksa habis dari kantor ini, dia akan katakan nanti yang bekerja itu adalah aparatur pemerintah ini yang pindah-pindah, masyarakatnya diam aja di satu tempat. Kita baliklah sebelum adanya mall public tuh masyarakat yang pindah dari kantor A ke kantor B. Harapan kita setelah ada mall public, pemerintah lah yang bergeser, masyarakatnya cukup ada di datang ke mall public itu. Itu mimpi kami. Mudah-mudahan bisa terwujud. Baik, tadi ada itu sinkron lah kalau misalnya Lombok Timur berkemajuan, selain masyarakatnya sehat gitu kan, karena jaminan sosialnya terjamin. Kemudian apabila SDM-nya terbangun dalam waktu yang ya misalnya sebagai penjabat bupati tadi yang 1 tahun yang bisa diperpanjang, fokus di pendidikan ini apa? Pak Jonito. Alhamdulillah pendidikan di Lombok Timur itu sebenarnya relatif baik ya. Saya baca dari IPM-nya. IPM pendidikan Lombok Timur, mengapa Lombok Timur bisa melompat dari 2021 ranking 8 melompat menjadi ranking 7 di tahun 2022. Salah satu triggernya itu adalah IPM di sektor pendidikan. Baik berbicara harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah. Sehingga jujur saya tidak terlalu fokus di bidang pendidikan karena saya anggap itu sudah berjalan baik.
Nah, saya kan ini lebih fokus kepada hal-hal tentu namanya berkemajuan kan. Ya tentu yang sudah baik tetap menjadi baik bahkan lebih baik. Tapi pasti yang kita lihat itu adalah yang kurang-kurang dulu nih. Nah, itulah makanya saya banyak juga memprotes. Ya karena pendidikan jalan terus. Ya. Bukan berarti pendidikan tidak penting, tetapi kan waktu kita juga hanya 1 tahun. Nah, mana yang sulit atau angkanya masih rendah itu dulu yang kita fokus. Supaya apa? Fokus itu kan bukan berarti yang lain tidak penting, tapi dalam Ada waktu skalanya, 1 tahun ini prioritas kita ini dulu loh. Kira-kira seperti ini. Dari mana parameter saya? Parameter saya dari IPM 2022. Dan itu angkanya clear kan. Baik. Tadi kalau dari aspirasi masyarakat nih seperti yang pengalaman di Lapor Bub kan soal infrastruktur. Paling mudah itu jalan lah. Yang paling nampak. Ya paling nampak dan tadi juga paling banyak dikeluhkan Iya, paling gitu. banyak Bagaimana dalam waktu yang ya sebagai penjabat ini juga untuk fokus di infrastruktur. Ya memang ini kan dampak COVID ya. Ya bayangkan di COVID itu ada 2 tahun kita punya kehilangan sumber daya, waktu, anggaran, karena fokus di bidang kesehatan. Jadi wajar kalau masyarakat juga banyak menyorot soal jalan itu. Tetapi kami sekarang ini kan itu namanya prioritas. Prioritas kita sekarang selalu saya katakan kalau ada aspirasi mohon sabar dulu. Kita tunggu bupati definitifnya. Artinya yang tidak boleh kita tunda. Yang tidak boleh kita tunda itu kan tetap saya prioritas soal kesehatan. Tidak mungkin menunda orang sakit. Ya, betul. Lalu kita ingin juga sebenarnya kemantapan jalan di Lombok Timur relatif bagus. Cuma Kalau karena dari angkanya, jalannya banyak gitu kan, tentu masyarakat kok iri. Jalan di kampung sana sudah mulus, jalan kita belum. Nah, kami mengandalkan DAK saja dulu. Dana-dana DAK artinya DAK itu kan prioritas pusat yang ada di daerah. Untuk APBD kami mohon maaf agak sulit. Kami lebih banyak kalau APBD 2024 untuk jalan itu perawatan saja. Hanya menutup yang lubang-lubang. Mudah-mudahan nanti di 2025 lah. Nah, kita fokus dulu untuk kesehatan masyarakat, fokus dulu untuk ekonomi yang inklusif, perizinan. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga sudah lama SDM birokrasi kita tidak pernah kita tingkatkan kapasitasnya, tidak pernah kita perhatikan. Ya saya punya moto, ingat moto saya bilang menyiapkan landasan yang kuat untuk landingnya Sukma ini dengan mulus. Alhamdulillah itu sudah kita rasakan. Tidak ada hal-hal yang sangat istimewa yang negatif. Dan bagaimana menyiapkan landasan yang kuat juga untuk siapa saja terpilih menjadi bupati, wakil bupati, hasil pilkada 20 TKP kan landasan harus kuat. Nah, tentu itu didukung oleh apa? SDM birokrasi juga yang bagus. Saya pikir itu kan kuncinya. Tadi ngomong-ngomong soal jalan ini. Nah, jalan karir birokrasi Pak Opik ini kan sudah ya hitungannya panjang ya. Ya, panjang dan mungkin kalau di tingkat kabupaten paripurna lah udah jadi kalau birokrat sudah sudah sekda, sudah kesana kemari. Ya, sudah sekda dan penjabat bupati lagi. Ya. Dulu dari kecil lah memang. Pak Opik dulu memang cita-citanya jadi ASN atau gimana sampai sekolah? Ya jujur ya, dulu banyak paman saya ini di APDN. Waktu saya SMP, saya lihat kok pakai mood topi, saya lihat seragam, kok gagah-gagah paman saya ini. Saya tanya, di mana sekolahnya? Oh di APDN Mataram. Nah tapi sebenarnya yang memotivasi saya masuk IPDN di Jatinangor itu satu. Waktu saya SMA ini saya bilang, yang penting saya sekolah ke Jawa. Dapatlah saya PMDK. PMDK itu kan kita diundang. Nah saya hanya seorang guru SD, bapak saya, adik saya juga 3. Dapat saya di pertambangan UGM. Saya tanya bapak saya, Pak ini saya dapat undangan di pertambangan. Pertambangan itu kan uangnya banyak kan ya. Tapi kan itu enggak gratis. Di UGM saya dapat. Bapak saya bilang, sudah kita jual aja rumah ini nak. Yuk. Terus kita tinggal di mana? Udah, yuk. Bapak tinggal di perumahan SD saja. Enggak sanggup rasanya saya melihat orang tua saya yang mengambil sikap seperti itu. Saya berdoa terus, ya Allah mudah-mudahan saya dapat sekolah di Jawa. Dikiranya di Jawa aja gitu. Berarti waktu itu belum ngambil ya yang pertambangan? belum. Akhirnya ada kawan tetangga bilang ini ada ikatan dinas. APDN Bandung namanya. Ikatan dinas ini begitu masuk ditanggung katanya, bahkan dapat gaji kan. Tapi syaratnya rigid, harus NEM-nya 6, STTB-nya rata-rata 7 sejak kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Ada olahraganya dan macam-macamnya lah. Alhamdulillah saya tes. Dan kami waktu itu dari Lombok Timur tesnya tidak banyak, hanya saya yang lulus.
Ya saya ingat terakhir saya tes di Gebang itu, kebetulan saya suka lari dulu. Alhamdulillah saya terbaik, hasil jasnya dinyatakan lulus. Nah saya selesai STPDN itu 94. Tetapi mengapa NIP saya 92 gitu kan unik itu. Iya, iya. Selesai sekolah 94 kok sudah punya Sudah NIP. keluar, ya. Karena Jadi kami pegawai kan nih. di STPDN itu lamarannya dua. Lamaran menjadi mahasiswa IPDN dan lamaran menjadi CPNS. Alhamdulillah 92 saya sudah punya NIP. Makanya NIP saya itu 1973 06 13. Itu kan kelahiran 13 Juni 1973. Lalu 1992 1101 kan ya. Nah, berarti NIP saya menjadi CPNS-nya di tahun 1992. Cukup panjang kan? Nah, saya ingat kisah romantis nih. Kisah romantisnya gini. Saya selesai 94 diterima oleh Pak Lalu Sri Gede namanya. Jadi Pak Lalu Sri Gede ini dulu wakil gubernur NTB. Zaman gubernurnya itu siapa ya? Antara Pak Wasita Kusuma, Pak Wasita mungkin, Warsito ya. Pak Warsito, Pak Warsito. Ya. Jadi beliau, dia bilang sama saya, kami waktu itu NTB itu bersebelas. Nah kemarin kita terima para bidan. Nah, adik-adik ini kita persoalan di NTB ini angka kematian ibu dan anaknya tinggi. Makanya kita ngambil kebijakan membangun polindes katanya. Kemarin kami terima bidan-bidan cantik-cantik katanya Pak Azhar itu cantik-cantik bidannya. Mudah-mudahan Anda juga kita kembalikan ke wilayah. Nanti tugas di kecamatan ada program namanya IDT waktu itu, Impres Desa Tertinggal, memberikan modal uang kepada masyarakat. Itu waktu itu udah selesai sekolahnya. Udah selesai sekolah dan mengabdi. Ya. Anda kami tempatkan di kecamatan. Betul, saya pulang dari Mataram, ketemu sama istri saya ini di Terminal Suite. Saya pandangan pertama, manis juga cewek ini saya. Itu yang bidan-bidan katanya. Iya, salah satunya kata gitu. istri saya. Lalu saya duduk satu deret gitu. Saya tanya, kamu dari Rumbu ya? Iya. Oh, saya anaknya Cita-Cit, kan kita bertetangga katanya. Tunggu dulu, bertetangga apa sebelumnya nggak pernah ketemu? Nggak pernah, kan kita masing-masing sekolah, kan saya sekolahnya ke STPDN. Waktu kecil pun nggak pernah ketemu? Oh sudah, waktu SMP kita ketemu, tapi begitu kita SMA. Gitu. Kan? Tapi terminal itulah yang bikin. Iya, ketemu pas, dan saya kaitkan dengan pernyataannya Pak Wagub itu. Nah anehnya, pandangan pertama kan begitu menggoda, saya tertarik. Wah, manis juga cewek ini. Nah alhamdulillah ternyata dalam peristiwanya saya ditempatkan di Kecamatan Sakra sebagai Kasubsi Ekonomi Produktif waktu itu tahun 95. Istri saya ini jadi bidan desa di Bungtiang. Bungtiang ini Kecamatan Sakra. Jadi dia tinggal di Polinde, saya ke sana memantau IDT gitu kan. Akhirnya ya kita pacaran. Oh itu bukan yang di terminal kemarin itu ya? Yang jadi itu. gitu. Oh gitu. Saya bonceng, wah saya berpikir saya ini rumah saya kecil, nggak punya kamar. Wah saya berhitung, nggak punya kamar nih. Kalau saya menikah lebih baik nih, saya bisa punya rumah sendiri di Polindes. Jadi saya ini bayangkan sudah 3 Polindes saya tempati. Polindes Bungtiang, Polindes Kelayu Utara, lalu ada juga Polindes di Desa Mekong. Jadi hidup saya ini sebelum punya rumah itu dari Polindes ke Polindes. Jadi dulu pacarannya pas posyandu atau gimana? Iya sering nganter posyandu lah. Asik lah pokoknya, asik. Kalau sekarang kalau saya lihat misalnya ada bidan dibonceng sama suaminya, pasti saya berhenti sambil, oh begitu saya dulu. Ya itulah yang harus saya semangati. Harus saya semangati karena dulu saya pernah ada bekerja di desa. Karena yang langsung memberikan layanan ke masyarakat itu kan mereka. Kita paling-paling hanya bisa ngomong, tapi yang mengimplementasikannya langsung itu kan para bidan, para tenaga kesehatan. Nah, itulah yang mau saya jaga. Saya pastikan semangatnya supaya mereka lah, karena mereka lah baik buruknya. Pemerintahan itu kan ada di mereka, di front line, garis depan. Setelah itu dari kecamatan. Ya, setelah itu saya dilantik. Oh ya, sebelum saya lurah itu sebenarnya saya ikutan dulu sudah merit 96. Akhirnya 98 saya ikut program tugas belajar di IP. Karena dulu kan pangkat saya 2C. Untuk mengejar pangkat 3A itu harus pergi kuliah. Saya tinggalkan istri saya, anak saya, tahun 2000 saya balik.
Tapi sudah enggak di Polindes kan tinggalnya? Masih di Polindes. Oh, masih Polindes. Bisnis saya masih di Polindes. Oh, masih di Polindes. Nah, alhamdulillah tahun 2000 saya dilantik menjadi lurah Kelayu. Ah. Pertama saya bangun itu Polindes Kelayu. Karena tidak ada Polindesnya kan. Supaya jadi ada tempat Ada nginap? tempat tinggal. Oh, gitu. Saya bangun Polindesnya bersama masyarakat. Saya 8 tahun di Kelayu tuh. Dan Saya 8 dari Polindes ke Polindes tinggalnya? Ya. Ya belum punya rumah. Saya bisa membangun rumah itu setelah 2010. Setelah Waktu 2010. jadi camat di Jeruwaru. Itu hitungannya sudah hampir 10 tahun. 10 tahun lebih jadi dari PNS. Ya, Baru bisa setelah punya PNS. rumah sendiri gitu, Pak. Kalau PNS berarti berapa tahun? 16 tahun kan? Ya. 16 tahun. Iya. Karena memang keliling terus camat. Ya kita kan di level bawah ya. Baik. Itu pun kita ngangkat bank kan. Jadi kan kalau misalnya karir di birokrasi ini kan juga tidak lepas dari siapa yang memimpin lah gitu kan hitungannya. Itu kan ada di Lombok Timur ini ada 2 bupati yang 2 periode gitu kan. Dan Kak Opik ini jalurnya mulus terus. Banyak orang mengatakan selalu beruntung. Selalu beruntung. Apa nih resepnya? Pak, gitu? Ya, sebenarnya bukan beruntung ya, kita harus adaptif. Kan sekarang core value pegawai itu berakhlak. Kan akhlak itu berorientasi pada pelayanan. Lalu A-nya akuntabel. Akuntabel bekerja sesuai aturan, nah itu bertanggung jawab terhadap uang yang kita pakai. Kalau ada uang negara kita pakai, kita harus bertanggung jawab. Itu namanya akuntabel. Lalu K itu kompeten. Ya, kompeten ini ya kita harus punya kompetensi teknis. Kalau saya misalnya seorang pamong, ya harus punya kemampuan public speaking yang bagus, harus punya pendekatan yang bagus. Itu namanya kompetensi. Tentu kompetensi seorang perawat berbeda dengan seorang guru, berbeda dengan seorang yang di kelurahan. Ya tergantung kan latar belakang pendidikannya. Nah, setelah kita kompeten itu akhlak, harmonis. Jadi itu yang saya katakan harmonis ini di mana saja kita bekerja, mestinya kita harus harmonis. Jangan menjadi sumber masalah, tapi justru membuat nyaman suasananya. Lalu L itu kan loyalitas. Nah, yang saya katakan ini adaptif. Kan akhlak itu setelah loyal, adaptif dan kolaboratif. Adaptif tuh begini. Memang saya akui saya jadi lurah itu dulu di era Pak Haji Sahdan. Saya menjadi lurah ini di rumahnya Pak Ali Bede, di kampungnya Pak Ali Bede. Waktu itu ada transisi dari Pak Haji Sahdan ke Pak Ali Bede kan. Bayangkan tingkat kesulitannya. Tapi justru itu yang menyelamatkan saya. Kok bisa itu? Pak Haji Sahdan ini kan orang Rumbu. Satu kampung dengan saya. Tapi saya menjadi lurah di Kelayu, di kampungnya Pak Ali. Nah, begitu Pak Ali menang. Jadi warga Kelayu bilang, Pak Opik ini tinggal di Kelayu dan dia sudah paham Kelayu dan kita senang, tolong dipertahankan. Jadi tetap saya menjadi lurah gitu. Uniknya lagi 2008 itu Pak Ali Bede bertarung dengan Pak Sukiman. Pak Sukiman ini orang Rumbu juga. Bisa dibayangkan kan? Menanglah Pak Sukiman ini. Nah, baru saya dipindah menjadi kabid dulu. Kabid penjenjangan pegawai di BKPSDM. 2009 saya baru menjadi camat di Jeruwaru. 2013 saya ini dulu kabak umum. Bapak tahu lah kabak umum dengan bupati kan yang pasti soulmate gitu kan. Pak Ali bertarung lagi dengan Pak Sukiman. Menang Pak Ali ini. Bisa dibayangkan. Pada waktu itu kan kabak umumnya pas Pak Sukiman. Era Pak Sukiman. Jadi ada orang bilang yang akan pertama pegawai non job itu adalah Pak Taufik. Tapi saya punya rahasia. Apa rahasianya? Saya termasuk orang yang beruntung karena waktu Pak yang susah itu kan sudah pemilihan, tapi Pak Sukiman masih menjadi bupati, Pak Ali belum dilantik. Lalu saya izin, ini saya buka pertama di Tribun. Ini supaya bisa saya share lah. Saya lapor kepada Pak Sukiman, Pak Bupati, ya belum masih menjadi bupati. Dari sisi waktu saya bilang, sudah saatnya saya menemui bupati dan wakil bupati terpilih. Kan harus saya berani menyampaikan itu, karena yang mengangkat saya sebagai koordinator seksi perlengkapan pelantikan kan Pak Haji Sukiman, bupati saat itu. Saya ditepuk oleh beliau. Sudah Pak Kabak, itu tugas Anda. Laksanakan dengan baik, sampaikan salam saya kepada Pak Ali. Wah, waktu itu padahal di luar ribut banget gitu. Itu sudah di luar kan ada demo-demo kan. Akhirnya saya cari. Nah, tetapi saya selalulah spiritual itu penting. Itu bulan puasa, saya tidak percaya diri langsung ke Pak Ali. Saya datang dulu ke ibu saya. Ina, ya, ibu kan saya panggil Ina. Ina, izin ku menghadap ajak Pak Ali Bede melaporkan tugas. Saya sudah minta izin ke bupati, tapi saya belum percaya diri. Saya mohon doa ibu
supaya Pak Ali bisa menerima saya. Karena banyak cerita kalau ada pejabat ke Pak Ali itu ditolak gitu. Nah, keberanian itu penting. Betul, akhirnya saya nyampe di Mataram rumah Pak Ali gede di Karangbaru ya. Sudah buka puasa, tidak berani ya. Mungkin Pak Ali buka puasa dulu, saya masuk ke rumah adik saya. Selesai buka puasa, saya mau berangkat. Saya mikir, jangan-jangan Pak Ali mau persiapan terawih. Tidak jadi gitu. Waktu itu akhirnya saya pastikan selesai terawih saya sudah ada di rumah Pak Ali. Saya ketuk pintu. Pertanyaan Pak Ali pertama tuh, Anda siapa? Padahal saya dikenal. Waktu Lurah kan sering ketemu. Tapi namanya Pak Ali kan. Anda siapa? Apakah Anda datang ke tempat saya sudah seizin bupati Anda? Nah itu hebat. Jadi artinya jangan percaya dengan anggapan. Dulu kan anggapan orang, semua orangnya Pak Sukiman itu akan dihabisi oleh Pak Ali. Yuk saya ini kabak umumnya di era Pak Sukiman. Tapi saya berani melawan arus itu. Karena pertanyaan Pak Ali, apakah Anda datang menemui saya ini atas izin bupati Anda? Jawaban saya diplomatis. Siap Pak, saya berangkat dari Pendopo. Dan salamnya Pak Haji Muhammad Syibban Azmi kepada Bapak. Pak Ali bilang Waalaikumsalam. Bagaimana saudara saya sehat? Katanya sehat Pak. Wah, langsung saya diajak masuk. Ya terjadi dialog lah. Buktinya saya tidak, bahkan saya menjadi eselon 2 itu daerah Pak Ali loh. Sampai saya diteruskan menjadi eselon 2 itu daerah Pak Ali sebagai asisten pemerintahan, sebagai kadis PMD. Lalu 2018 Pak Sukiman menang gitu kan, kembali menjadi bupati. Saya akhirnya digeser oleh Pak Sukiman menjadi kepala BPKAD. mulus juga dia transisi. Mulus sampai dipercayakan menjadi sekda dan sekarang Akhirnya bisa menjadi penjabat bupati gitu. Panjang lah. Panjang sekali dan itu inspiratif sekali ya. Nah, Tribuners bagaimana pejabat di birokrasi yang harus ada tantangan politiknya juga kan di sana tapi Adaptif. tetap Saran saya adaptif lah. Adaptiflah dengan perubahan. Semua pimpinan itu pasti tujuannya sama. Hanya gayanya yang berbeda-beda. Jadi harus kita bawahan ini menyesuaikan dengan pimpinan kita, jangan paksa pimpinan menyesuaikan dengan kita. Tipsnya hanya itu. Itu kan perjalanannya panjang tadi ya, dari lurah ketemu istri juga di Polindes, terus sekda sekarang jadi penjabat bupati. Tentu kan interaksi dengan masyarakat kan sudah banyak, sudah tahulah apa maunya masyarakat kan. Apa sih yang paling dimau masyarakat. Terus itu dikaitkan lagi dengan mimpi seorang Juwaini Taufik ini dalam membangun Lombok Timur. Apa yang boleh kami di? Ya, saya jujur ya. Mimpi saya itu yang saya memimpikan non fisik. Selalu saya memimpikan kualitas SDM Lombok Timur yang dari waktu ke waktu meningkat. Karena bisa jadi masyarakat Lombok Timur itu tidak mesti mencari rezeki di Lombok Timur. Bisa mencari rezeki di luar daerah, bisa bahkan di luar negeri, tapi kita punya SDM yang bagus. Sekarang ini kan misalnya Lombok Timur itu sebagai pekerja migran nomor 2 se-Indonesia. Bayangkan kalau kualitasnya rendah, kan menjadi sumber persoalan. Nah, sehingga sektor pendidikan dan kesehatan itulah terus menjadi utama. Kita berbicara angka stunting, Lombok Timur juga tertinggi. Nah, bagaimana mimpi saya bersama komponen masyarakat yang ada, bersama tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, para tuan guru, kalau kita bersama-sama membangun Lombok Timur ini pasti lebih cepat. Kalau pemerintah bisa, tapi lama makanya. Tapi kalau guyup semua komponen masyarakat Lombok Timur itu misalnya menuntaskan stunting misalnya, atau meningkatkan IPM bidang pendidikan, pasti lebih cepat. Itu mimpi saya. Kalau begitu, apa nih pesan untuk masyarakat Lombok Timur nih agar pembangunan di era penjabat bupati bisa lancar dan bisa menyiapkan take off untuk bupati selanjutnya? Ya, pertama tentu kita harus menyadari ini adalah masa transisi. Transisi ini istilah saya bagaimana masyarakat tenang dulu. Mari yang utama itu kita menghadapi pemilu 2024. Tetapi kami pastikan seluruh ASN yang ada pada frontline pelayanan publik itu harus terstandarisasi, akan melayani Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Tetapi tanpa kesadaran, tanpa partisipasi masyarakat juga itu sulit. Karena pasti tantangan PJ ini kan di soal partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terlalu besar mengharapkan itu ini juga kita sumber daya kurang. Tetapi kalau masyarakat cuek juga itu persoalan. Karena sebaik-baik pembangunan tanpa partisipasi masyarakat juga tidak mungkin bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan
dengan kebersamaan kita, khususnya di pilar yang akan kami kerjakan, ikhtiarkan selama 1 tahun sampai 1,5 tahun ini, bagaimana meningkatkan kualitas SDM, dicirikan dengan angka UHC-nya naik. Lalu bagaimana misalnya ASN Lombok Timur yang semakin berakhlak, tentu ada feedbacknya. Kalau baik ya tentu akan kita apresiasi, kalau buruk ya tentu akan kita punishment dengan cara yang humanis tentu. Lalu bagaimana pertumbuhan ekonomi inklusif juga harus kita jaga. Kita akan mudah perizinan-perizinan sehingga masyarakat mengakses perizinan publik di Lombok Timur itu lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Lalu yang terakhir itu juga tentu lingkungan di Lombok Timur juga akan semakin baik. Saya ingin, sudah menutup nih atau ya, sehingga saya ingin mengatakan ada satu kata mutiara, there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Bila mana ada teamwork dan kolaborasi yang baik, maka sesuatu yang indah itu insya Allah dapat kita capai. Mohon kebersamaan kita. Baik, itu benar. Ada yang belum kita tahu ini sebenarnya dari Pak Joni Taufik ini. Kita coba satu ini dulu. Gunung Rinjani atau Pantai Pink? Saya belum pernah mendaki Gunung Rinjani, tetapi saya banyak sekali di Pantai Pink. Karena saya pernah camat di Waru. Berarti kalau referensinya kalau liburan lah kalau gitu. Oh iya. Jadi gini, sekarang ini setelah saya di PMD, karena waktu saya menjadi kadis PMD itu, terus terang aja waktu itu kita sedang dorong yang namanya desa wisata. Jadi hampir saya mengelilingi banyak desa-desa sambil mengambil video, memberikan motivasi kepada Pokdarwis, sehingga kalau saya wisata itu ya muter-muter aja ke Kembang Kuning, ke Teteh Batu, ya ke Sembalun, juga nanti ke Jeruwaru, ke Ekas, ke Pantai Pink. Hampir semua destinasi Lombok Timur pernah saya kunjungi. Berarti ke gunung oke, pantai juga oke. Oh iya, kan semangat di Lombok Timur itu from marine to mountain, dari laut ke gunung. Itu kan hasil Lombok Timur gitu kan. Oke. Satu lagi, ayam rarang atau nasi kota raja? Saya lebih suka nasi kota raja. Kenapa? Ya, karena di Kota Raja kan dingin ya. Kalau kita makan nasi Kota Raja dengan sensasi sambalnya yang pedas itu, terus terang saja selalu ngangenin lah. Saya kalau ke Jawa misalnya, saya ya, tetapi bukan berarti saya tidak suka ayam rarang, tetapi sambalnya nasi Kota Raja itu lebih nendang. Ini kan soal selera ya. Iya, itu juga patut menjadi referensi Tribuners untuk kuliner di Lombok Timur. Terakhir nih, Pak Joni Taufik, ikut pilkada atau tetap di birokrat? Tetap sebagai pemilih. Birokrat. Ya, motonya begini, tidak elok lah. Saya ini kan bagian dari penyelenggara, walaupun tidak menjadi penyelenggara teknis, tetapi tugas PJ ini kan menyukseskan pemilu. Saya pikir tidak boleh diabu-abukan wilayah penugasan itu. Diabu-abukan itu dalam arti ya, kalau hari ini saya menjadi penyelenggara, saya menjadi penyelenggara saja. Mungkin nanti pada saatnya kalau menjadi pemain, kita jadi pemain. Tapi sekarang kalau Bapak tanya, sudah pemilihan saya dan keluarga itu tetap di birokrat. Tetap di birokrat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pejabat Bupati Lombok Timur Joni Taufik. Baik, mudah-mudahan mimpi-mimpinya terwujud dan mudahan selama setahun ke depan bisa lancar dalam memimpin. Baik Tribuners, itulah banyak inspirasi dari Bapak Joni Taufik. Kita sampaikan dukungan agar pembangunan di Lombok Timur dapat terus berjalan dengan lancar dan akhirnya pada saatnya nanti Bupati definitif dilantik juga bisa lancar take off-nya. Sekian dulu Tribuners, kita akan kembali di Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi edisi selanjutnya. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Luar biasa. Ternyata banyak yang di